Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen PPKN Bapak Suluk Mardika, dan yang saya banggakan kepada saudara-saudaraku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti halnya yang telah kita rasakan pada siang hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Senang sekali saya bisa ikut berpartisipasi dalam sesi presentasi kali ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Hakim selaku pemandu acara pada kesempatan siang hari ini. Di sesi presentasi kali ini bertemakan tentang identitas nasional. Dan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Fungsi identitas nasional, tujuan dan peran identitas nasional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada rangkaian acara. Acara yang pertama yaitu penjelasan tentang identitas nasional dan apa itu identitas nasional. Saya persilahkan kepada saudara Khairul Rafiki. Setelah itu penjelasan tentang fungsi identitas nasional saya persilahkan kepada saudara Imam Syafi'i. Selanjutnya merupakan penjelasan yang ketiga tentang tujuan identitas nasional. Saya persilahkan kepada saudara Kurdi. Merupakan penjelasan yang terakhir yaitu tentang peran identitas nasional. Saya persilahkan kepada saudari Umi Kamil. Untuk yang sudah disebutkan namanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Nah, intinya identitas nasional itu adalah suatu ciri khas negara yang berbeda dengan negara lain. Ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, saya prodi PPSI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi identitas nasional. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan fungsi identitas nasional dalam presentasi identitas nasional. Identitas nasional
dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa, terutama bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Yang kedua adalah identitas nasional sebagai pembeda negara satu dengan negara lain. Ya, terbentuknya identitas nasional tersebut akan menjadikan Indonesia unik dan tentunya berbeda dengan negara lain. Karena dari adanya identitas tersebut, suatu negara dapat dengan mudah dikenali oleh dunia. Misalkan di Indonesia itu identitasnya dengan bendera merah putih. Yang ketiga adalah sebagai landasan negara. Sebagai landasan negara tersebut juga bisa diartikan sebagai salah satu identitas nasional karena landasan merupakan pegangan atau pijakan serta sumber terpercaya dari suatu negara. Landasan negara Indonesia tersebut adalah Pancasila. Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila merupakan suatu identitas yang sangat dikenal di negara Indonesia. Burung Garuda, pohon kapas, sejumlah padi, dan lambang-lambang lainnya, dan Pancasila dan lambang lainnya. Dalam Pancasila memiliki banyak arti yang dikhususkan sebagai identitas nasional. Bisa diartikan bahwa identitas nasional digunakan sebagai suatu panduan pemersatu dan juga pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Tidak hanya itu, identitas nasional dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan apa saja potensi, sumber daya, dan kemampuan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang tentu saja berbeda dengan apa yang dimiliki oleh negara lainnya. Yang keempat adalah identitas nasional sebagai kualitas suatu negara. Identitas dari suatu negara juga dapat menunjukkan nilai jual atau kualitas dari negara tersebut, karena dalam suatu identitas nasional biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan manusia. Suatu negara akan maju apabila ia benar-benar menunjukkan identitasnya dan tidak mengikuti budaya negara lain. Artinya tidak mencontoh-contoh kebudayaan negara lain. Identitas negara Indonesia inilah yang kemudian dalam perjalanannya akan membentuk persepsi negara lain atau bangsa lain di dunia terhadap Indonesia itu sendiri. Yang kelima adalah sebagai bentuk perlindungan diri dampak buruk globalisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan manusia. Suatu negara akan maju apabila ia benar-benar menunjukkan identitasnya dan tidak mengikuti budaya negara lain. Artinya tidak mencontoh-contoh kebudayaan negara lain. Identitas negara Indonesia inilah yang kemudian dalam perjalanannya akan membentuk persepsi negara lain atau bangsa lain di dunia terhadap Indonesia itu sendiri. Yang kelima adalah sebagai bentuk perlindungan diri dampak buruk globalisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Moderator karena telah mempersilakan saya untuk menjelaskan tentang apakah sih tujuan identitas nasional. Sebenarnya kalau berbicara tentang identitas nasional itu mempunyai fungsi dan juga tujuan. Akan tetapi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tujuan identitas nasional. Kalau menurut saya tujuan identitas nasional itu dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia ini mempunyai keberagaman suku, agama, dan juga macam-macam lah. Jadi tujuan identitas nasional itu diciptakan oleh negara, dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia agar negara ini menjadi negara yang aman dan tentram. Dan mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukurillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hisni Al-Munir. Alamat Lembung Timur, Lintang, Sumeneb. Saya akan membahas tentang identitas nasional Indonesia. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki identitas nasional. Mengapa? Jawabannya agar negara tersebut dapat dikenali oleh negara dan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Dimilikinya identitas nasional, sebuah negara bangsa akan memiliki kewibawaan, kehormatan. Di samping itu juga akan dapat menyatukan bangsa yang bersangkutan. Pada hakikatnya, identitas nasional suatu negara bangsa ada dua jenis, yaitu identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Adapun identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hal kesepakatan bersama. Baik, melangkah ke visi misi identitas negara Indonesia. Visi ini diupayakan untuk mewujudkan melalui 4 misi, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum bidzaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang peran identitas nasional. Pertama, sebagai bahan atau objek dalam integrasi nasional. Kedua, menjadi penanda ikatan solidaritas. Yang ketiga, menjadi definisi teritorial. Keempat, mengontrol sumber daya ekonomi, mengatur pemerintah. Kelima, melegitimasi hak dan kewajiban warga negara. Keenam, mencari ciri khas dari sebuah bangsa. Yang ketujuh, mengadakan nilai atau simbol yang sama. Yang kedelapan, penghargaan untuk para pendiri bangsa. 9, menjadi penyaring budaya asing. Itulah tadi penjelasan dari saudara-saudara kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum saya tutup sesi presentasi hari ini, mari kita simak baik-baik kesimpulan-kesimpulan yang akan disimpulkan oleh saudari kita Rofiatun. Kepada saudari Rofiatun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiatun, prodi dari PBSI. Di sini saya sebagai notulen atau notulis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari identitas nasional, di mana identitas nasional itu merupakan manifestasinya dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Dan identitas nasional juga identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualitasnya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Fungsi dari identitas nasional yaitu
sebagai alat pemersatu bangsa. Identitas nasional dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa dengan bangsa yang lain. Jenis-jenis identitas nasional yaitu ada dua. Yang pertama, identitas alamiah, dan yang kedua, identitas instrumental. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali. Beri aplaus yang meriah kepada saudari Rofiatun yang sudah menyimpulkan dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri. Dan semoga penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ingat pesan ibu untuk selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Lukmanul Hakim selaku moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.